Ada kepentingan apa ya Mas Radit mengajak saya ketemu di sini? Saya nggak suka ya Pak Frans sama cara kerja Bapak. Maksud Bapak apa bilang ke Faris tentang Rosa? Dan Bapak bilang niat saya kalau saya ingin ambil alih lagi hartanya Rosa yang udah dia kasih. Nah, masalahnya apa ya Mas? Pak, kira-kira Bapak ngomong kayak begitu ya? Faris nyalahin saya Pak, marah-marah sama saya, bahkan ungkit masa lalu saya. Itu Bapak sengaja ya Pak? Iya, nyari siapa ya, Pak? Saya Pelangi. Pak. Jangan deket-deket, Pak. Bahaya. Bapak itu mau nyari siapa sih? Maaf, saya cuma mau lihat bayi ini. Oh, jadi tujuan Bapak ke sini mau lihat Pelangi, ta? Bapak siapa ya? Maaf. Soalnya saya juga baru di sini, Pak. Jadi saya nggak tahu. Siapa yang datang, Sus? Kalau ibu tahu aku yang datang, pasti ibu langsung ngusir aku dan gak akan izinin aku lihat Pelangi lagi. Loh, Pak. Pak, nggak jadi, ta, Pak? Kenapa begitu lihat Pelangi, aku jadi bisa merasakan sesuatu yang gak bisa aku ungkapkan. Apa ini yang namanya hubungan batin? Siapa ya? Siapa yang datang, Suster? Saya juga nggak tahu, Bu. Tapi yang jelas laki-laki. Orangnya tuh tinggi, putih, ganteng, wangi banget, Bu. Dari tadi sih kayaknya mau megang-megang Dek Pelangi. Cuman ya saya larang kan, Bu. Orang asing saya nggak kenal. Takut salah saya, Bu. Pak Frans, dari mana aja sih? Udah 15 menit loh. Pak Frans tahu kan waktu saya berharga banget. Oh Mas Radit, tadi saya ada kendala di jalan. Oh ya, Mas, ada kepentingan apa ya Mas Radit mengajak saya ketemu di sini? Saya nggak suka ya Pak Frans sama cara kerja Bapak. Maksud Bapak apa bilang ke Faris tentang Rosa? Dan Bapak bilang niat saya kalau saya ingin ambil alih lagi hartanya Rosa yang udah dia kasih. Nah, masalahnya apa ya Mas? Pak, kira-kira Bapak ngomong kayak begitu ya? Faris nyalahin saya Pak, marah-marah sama saya, bahkan ungkit masa lalu saya. Itu Bapak sengaja ya Pak? Mau bikin saya berantem sama keluarga saya sendiri. Mau adu domba saya gitu, iya? Nah, saya nggak bermaksud seperti itu Mas. Pak Frans kan tahu Pak, ya. Faris itu dekat sama Rosa Pak. Dan dia akan selalu ngebelain Rosa. Harusnya Pak Frans nggak bilang dong sama dia tanpa sepengetahuan saya dulu. Gak sia-sia aku minta bantuan mereka. Sekarang Rosa harus siap-siap di penjara. Sorry Rosa. Saya terpaksa ngelakuin ini karena ini cara satu-satunya buat ngebales kamu. Kamu gak berhak dapetin harta papa. Karena semua itu harusnya jadi milik saya. Dan gara-gara kamu, papa ngebuang saya.
Padahal selama ini papa selalu manjain saya kayak anak kandungnya. Itu kan mobil Mas Radit. Ya, Mas Adit, saya jujur tidak ada bermaksud untuk mengadu domba antara Mas Radit dan Mas Faris. Saya sebagai pengacara hanya penengah untuk kalian bertiga. Karena waktu kita membicarakan pembunuhan dengan Mbak Emma dan Mas Radit, Mas Faris kan tidak ada di situ. Jadi saya hanya niat memberitahu aja. Karena ini berurusan dengan kematian Pak Dharma dan warisan. Pak, gara-gara ide bapak ini ya Pak ya, saya sama Faris berantem Pak. Kalau emang bapak nggak punya maksud buat adu domba saya sama Faris ya, bapak bakal bilang dulu ke saya. Saya akan pelan-pelan ngomong sama Emma ke Faris Pak. Nggak kayak gini caranya. Iya benar itu Mas Radit. Jadi Mas Radit itu ketemu sama Pak Frans. Ya, Mas Radit saya minta maaf. Saya nggak menyangka kalau Mas Radit tidak suka dengan sikap saya. Tapi sejujurnya, saya melakukan ini hanya untuk kebaikan kalian bertiga. Maksud Pak Frans ngomong kayak gitu apa? Bapak curiga sama saya, iya. Bapak pikir saya nutupin kasus Rosa supaya saya bisa dapetin semua harta papa gitu, iya. Pak Frans perlu ingat ya Pak, saya ini cuma perjuangin hak yang emang seharusnya menjadi milik saya, Pak. Saya anak kandung papa. Dan saya nggak pernah Pak ngerasain sama mama saya harta papa sedikit pun. Salah saya ngelakuin ini, Pak. Tapi nggak gitu caranya Mas Radit. Mas Radit itu nggak seharusnya marah-marah sama Pak Frans. Pak Frans mungkin bilang kayak gitu sama Mas Faris itu karena ada alasannya. Udah mendingan sekarang Mas Radit pulang aja sama aku. Nggak perlu nerusin lagi soal masalah ini. Nggak apa-apa Mbak Emma. Saya ngerti kenapa Mas Radit seperti ini. Biar aja dia ungkapkan semuanya tentang diri saya. Jadi kedepannya tidak ada salah paham. Nggak Pak. Biar nanti saya yang bicara sama Mas Radit. Lagi pula Mas Radit juga nggak perlu melampiaskan kekesalannya semua sama Pak Frans. Saya permisi, Pak. Ya. Emma, kamu ngapain sih masuk pulang, hah? Aku belum selesai ngomong sama Pak Frans ya. Emang mau ngomong apa lagi sih? Coba kamu bayangin ya, tiba-tiba Pak Frans ngomong ini itu ke Faris. Yang bikin aku berantem sama Faris. Yakin kamu cuma itu? Hah? Udah deh, mending kamu jujur aja sama aku. Sebenarnya apa yang kamu rencanain? Aku gak rencana apapun kok. Kamu yang minta aku dari awal kayak gini kan? Bertindak dan bersikap layaknya Raditya. Salah aku kayak gitu. Ya, tapi sikap kamu itu berlebihan. Berlebihan dari mana? Kamu kan yang dari awal minta aku kayak begini. Aku jadi Raditya, anaknya Surya Dharma yang terbuang. Dan aku berusaha ngeyakinin orang dong. Biar semua orang tuh percaya. Dan sebagai Raditya, aku bakal perjuangin harta warisan itu. Dan aku gak bakal biarin semua orang halangi rencana aku. Tapi kamu itu bukan Raditya yang sebenarnya. Kamu cuman orang suruhan yang aku minta untuk pura-pura jadi Raditya. Ngerti?
Jadi kamu tuh nggak berhak marah-marah sama Pak Frans kayak gitu? Justru kalau aku